إلى روح الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن وجميع الشيخ من أصحاب الكرام وأكرمهم على فجر ومؤلف بدمنا في المشاهد وعلامة يسمى الأرواح ونبينا من شرف الله وصلى علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشهيد رحمة وفرش الجنة واختم لنا ولكم بالحسنى في خير ومدح وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini secara singkat amal haji sesuai urutannya. Ini ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang pertama kali dilakukan adalah ihram. Sebenarnya kesunatannya banyak, cuman ini tak ringkas untuk biar antum paham saja. Sebelum ihram itu sebenarnya sunat mandi, sunat sholat sunat 2 rakaat. Jadi sebelum ihram itu ada kesunatan ya. Di kesunatan ihram nanti dibahas lebih panjang kalau di kitab yang lebih tinggi lagi ya. Kalau mau haji atau mau umroh dipelajari lebih dalam lagi. Ini globalnya saja. Pokok antum paham gambaran haji dari awal sampai selesai. Global, sunnah-sunnahnya banyak yang enggak tak sebutkan. Jadi pertama kali ihram. Ihram itu apa? Niatnya. Ihram itu niat. Ihram itu di mana saja sah. Di rumahnya, di mikot, atau setelah melewati mikot. Bahkan di Mekah sah. Cuman semalam sudah diterangkan macam-macamnya mikot zamani. Orang yang datang dari jauh, dari luar Mekah yang mencapai 2 marhalah, jaraknya dari Mekah jauh 2 marhalah atau lebih, masafatul qasr atau lebih, seperti dari Indonesia, maka harus sudah ihram sebelum melewati mikot. Kalau sampai melewati mikot tidak ihram, maka dosa ya. Walaupun demikian kalau dia ihram tetap sah, cuman dosa. Ini pertama ihram, yaitu niat. Setelah ihram dia masuk Makkah. Masuk Makkah, ini ihram ini apa hukumnya? Fardu atau rukun. Kemudian masuk Mekah, tawaf kudum, ini sunnah, ini tidak wajib, sunnah. Jadi masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf kudum, sunnah ini, sunnah. Setelah tawaf kudum boleh sa'i. Jadi sa'i itu syaratnya harus jatuh setelah tawaf. Boleh setelah tawaf kudum, boleh nanti setelah tawaf ini ya. Boleh pilih antum. Sa'i ini
yang penting dilakukan setelah tawaf, baik tawaf qudum atau tawaf ifadah. Sa'i ini apa? Fardu, wajib apa sunnah? Hah? Fardu atau rukun. Ini. Nah, jadi setelah tawaf qudum boleh langsung sa'i, boleh nanti setelah tawaf ifadah, boleh pilih ya, boleh pilih. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini sebenarnya kesunatan banyak, kesunatan banyak. Setelah ihram, datang ke Mekah, masuk Mekah, lakukan tawaf qudum. Setelah tawaf qudum boleh sa'i di sini, boleh sa'i setelah tawaf ifadah. Pokoknya setelah tawaf. Setelah itu tanggal 9, ini ihramnya tanggal berapa? Terserah ya. Kemarin sudah terangkan. Waktunya ihram boleh mulai malam 1 Syawal. Tapi repot kalau antum ihramnya terlalu awal. Akan berlaku keharaman ihram. Dan tidak akan selesai kecuali setelah melakukan tahallul. Tahallul itu nanti ini. Melakukan 3 ini tahallul namanya ya. Melakukan 3 itu namanya tahallul. Jadi padahal ini paling cepat bisa dilakukan malam hari raya. Jadi kalau dari 1 Syawal ihram 2 bulan lebih ihram akhirnya. Tidak boleh pakai pewangian dan seterusnya. Jadi ihram tanggalnya berapa terserah. Yang penting paling awal 1 Syawal, paling lambat berapa? Malam 10. Malam hari raya sebelum fajar ya. Sebelum fajar. Tawaf qudum ya terserah. Pokok ketika datang itu tawaf qudum. Tawaf qudum. Sa'i pokok setelah tawaf qudum ya. Setelah tawaf qudum atau ditunda setelah tawaf ifadah. Wukuf tanggal berapa? Tanggal 9 setelah zawal ya. Setelah bergesernya matahari waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah bergesernya matahari sampai kapan paling akhir? Sebelum subuh ya. Malam hari raya sebelum subuh. Itu waktunya wukuf Arafah. Wukuf Arafah ini apa? Rukun apa wajib apa sunnah? Rukun dia ya. Rukun. Bahkan rukun paling inti dari haji. Makanya dikatakan dalam hadis al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Kalau wukuf Arafah ketinggalan, tidak bisa sah hajinya sudah. Kenapa? Waktunya terbatas itu saja. Kalau ihramnya mepet, tidak usah tawaf qudum. Ihramnya pas tanggal 9 itu. Mepet ke wukuf Arafah, tidak usah ke Mekah dulu, takut ketinggalan wukuf. Kenapa? Tawaf qudum ini kan sunnah kan ya. Sunnah bagi orang yang setelah ihram tidak langsung ke Arafah tapi ke Mekah dulu ya. Sunnah tawaf qudum. Tapi kalau mepet tanggal 9 langsung aja wukuf. Sa'inya taruh nanti setelah tawaf ifadah. Jadi langsung wukuf ke Arafah kalau mepet waktunya, wukuf di situ. Wukuf di Arafah cukup sebentar. Yang penting masuk kawasan Arafah dari setelah zuhur sampai paling lambat sebelum subuh hari raya ya. Itu. Pokok masuk sebentar aja ke kawasan Arafah. Ada batas-batasnya di sana sudah. Masuk kawasan situ. Ini rukun ini. Setelah wukuf Arafah, sunnah wukuf Arafah ini walaupun cukup sebentar, sunnah al-jam'u bainan nahar wal lail, menggabungkan antara siang dan malam. Jadi siang tanggal 9 ada di Arafah sampai malam. Minimal maghrib ya. Minimal maghrib. Setelah itu keluar. Setelah itu keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah ini nginep di Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah berapa waktunya? Lahdo ya. Cukup sebentar. Pokok masuk kawasan Muzdalifah sebentar keluar lagi tidak apa-apa. Kapan waktunya ini? Malam 10 ya. Malam 10, malam Idul Adha setelah nisful lail. Sebelum nisful lail tidak cukup. Jadi harus berada di kawasan Muzdalifah setelah nisful lail malam hari raya gitu. Jadi ya jangan tidur gitu. Setelah nisful lail malam hari raya walaupun sebentar. Masuk kawasan gitu aja, habis itu keluar lagi terserah. Nah, setelah ini malam 10 ini. Kemudian apa? Setelah melakukan mabit di Muzdalifah pada nisful lail, ini semuanya masuk sudah waktunya ini. Setelah nisful lail ini masuk. Ya tidak harus nginep di Muzdalifah, nginep di Muzdalifah hatta ditinggalkan hajinya sah, tapi dosa. Pokok setelah wukuf di Arafah dan sudah masuk malam pertengahan malam ya. Masuk pertengahan malam Idul Adha, waktunya mabit, waktunya lempar jumrah Aqabah, waktunya cukur, waktunya tawaf ifadah. Kapan ini? 4 ini masuknya mabit, romyu, halku, tawaf. Setelah nisful lail. Jadi setelah lewat separuh pertama masuk paruh kedua malam Idul Adha sudah waktunya ini sudah 4 ini. Ini wajib antum melakukan? Enggak, dosa.
tapi hajinya tetap sah. Ini apa hukumnya ini? Wajib, tapi bukan rukun. Wajib, bukan rukun. Kemudian setelah nisful lail ini boleh antum langsung lempar jumrah aqabah. Yaumun nahar itu. Di hari raya, itu antum waktunya ngelempar jumrah. Jumrah apa di sini? Hari nahar. Satu jumrah ya, hanya jumrah aqabah. Itu. Jumrah aqabah, satu itu tok dilempar berapa kali? 7 kali di hari nahar. Hari nahar ini masuknya mulai istilahnya yaumun nahar, tapi waktunya jumrah aqabah mulai dari nisful lail. Antum langsung ke Mina ngelempar, enggak apa-apa. Lempar 7 kali. Setelah lempar 7 kali langsung cukur, misalnya cukur di tempat enggak apa-apa. Setelah lempar itu ya di tempat itu cukur atau digunting atau bawa korek, pinjam korek bakar. 3 rambut ya minimal, dipotong 3 rambut atau dicukur 3 rambut atau dibakar 3 rambut ya. Pinjam apinya gitu. Pinjam apinya dibakar 3 rambut. Boleh, itu boleh. Afdalnya cukur untuk laki-laki. Cukur total, cukur separuh itu makruh, namanya qaza ya. Namanya qaza. Cukur total itu. Halak. Setelah itu langsung ke Mekah, silahkan melakukan tawaf ifadah. Ramyul aqabah ini apa hukumnya? Wajib, tapi bukan rukun. Tapi kalau antum tidak melakukan ini ya tidak bisa tahallul. Ya, karena ini salah satu rangkaian tahallul 3 ini salah satu rangkaian tahallul. Apa itu tahallul? Sebentar lagi tak terangkan ya. Itu. Kemudian halku atau taksir. Itu. Halku atau taksir. Ini hukumnya apa? Rukun. Ini tawaf ifadah rukun. Tawaf ifadah tawaf 7 kali ya. Tawaf 7 kali ini rukun ini. Nah, kalau nggak dilakukan ya tidak selesai hajinya. Ini juga nggak dilakukan tidak selesai hajinya, ihram terus. Ini ramyul aqabah benar dia bukan rukun, hanya wajib, tapi kalau nggak dilakukan nggak bisa tahallul. Harus dilakukan itu biar bisa tahallul ini. Ramyul aqabah itu masuknya mulai kapan? Nisful lail malam hari raya. Berakhirnya kapan? Akhir hari Tasyrik tanggal 13 setelah asar, bukan tanggal 11. Dari mana itu nulis? Ya, itu diganti. Ya. Nah, jadi akhir hari Tasyrik tanggal 13 sebelum maghrib. Tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi lempar jumrah aqabah itu dimulai dari nisful lail malam hari raya, akhirnya itu setelah sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari Tasyrik. Nah, cukur ini waktunya sama, mulai dari nisful lail malam hari raya sampai kapan? Seumur hidup waktunya. Enggak ada batas. Sampai kapan aja. Cuman sunnah segera dilakukan. Kalau antum enggak cukur ya enggak tahallul. Ya, tetap ihram. Tawaf ifadah waktunya kapan mulainya? Setelah nisful lail malam hari raya. Sampai kapan? Seumur hidup juga ini. Jadi waktunya halqu wa taksir itu seumur hidup. Enggak ada paling akhirnya. Tawaf ifadah juga sama. Mulai nisful lail waktunya sampai kapan? Sampai seumur hidup. Sa'i kapan waktunya? Boleh setelah tawaf qudum, boleh setelah tawaf ifadah. Pokok paling awal orang itu boleh sa'i setelah tawaf. Setelah tawaf qudum boleh, setelah tawaf ifadah boleh. Kalau setelah tawaf qudum dia tidak sa'i, setelah tawaf ifadah maka berarti sa'inya ya paling awal itu, paling cepat boleh melakukan sa'i. Kalau tidak dilakukan setelah tawaf qudum adalah setelah tawaf ifadah. Sampai kapan? Seumur hidup. Tidak ada batas akhir ya, tidak ada batas akhir. Pulang dulu ke Indonesia tidak apa-apa, tahun depan balik. Tapi ya nggak selesai hajinya ya, tidak selesai, belum selesai hajinya. Wah deh, udah selesai, udah tawaf ifadah. Kemudian mabit di Mina layali Tasyrik. Ini rangkaian haji. Nginep di Mina malam-malam hari Tasyrik semuanya. Malam 11, malam 12, malam 13. Ini nginep 3 malam berturut-turut ada di Mina. Nginepnya berapa waktunya? Mudhamul lail, tidak cukup lahdo. Beda kalau nginep di Musdalifah, cukup lahdo. Kalau di sini harus sebagian besar malam. Kalau malam itu katakan 11 jam, berarti nginepnya sekitar 6 jam. Itu pokok 5 jam setengah lebih. Ini malam 11, malam 12, malam 13. Kemudian ini nginep ini rukun, wajib atau sunnah? Wajib, bukan rukunnya. Bukan rukun, wajib. Kalau ditinggalkan dosa, hajinya sah, dosa dan kena dam.
Itu kena dam. Kemudian nomor 10 Romyul Jumar as-salas ayyam at-tasyrik atau jimar jamaknya. Jumrah. Romyul Jimar as-salas itu. Romyul Jumar atau jimar ya. Romyul Jimar as-salas ayyam at-tasyrik. Ngelempar jumrah-jumrah yang jumlahnya ada 3, apa? Kubro, wusta, aqobah. Kubro ini sebagian nyebut sughra, sebagian nyebut kubro, beda istilah saja ya. Yang jelas yang dimaksud jumlah kubro itu yang jumrah kubro itu yang mendekati Masjid Khaif. Kemudian jumrah wusta, kemudian terakhir jumrah aqobah yang mendekati Mekah. Melempar 3 jumrah, masing-masing 3 lemparan selama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Dan semalam sudah diterangkan ngelempar jumrah tanggal 11 dimulai tanggal 11 setelah zuhur, setelah zawal, paling akhir 13 sebelum maghrib. Lempar tanggal 12 maksudnya tanggal 12 setelah zuhur, terakhir tanggal 13 sebelum maghrib. Kemudian lempar tanggal 13 ya tanggal 13 setelah zuhur, paling akhir 13 sebelum maghrib. Nah, ini haji selesai sih. Ini haji. Sunnah-sunnah yang lain banyak. Cuman ini biar antum paham aja dulu global, nanti di tawassu enak antum kalau sudah paham gambarannya haji. Ini apa ini? Wajib. Udah. Ada yang namanya istilah tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Ada ihram, ada tahallul. Kalau ihram kita niat haji atau umroh. Dengan kita niat haji atau umroh, jangan dibuat main-main ya. Niat jadi antum, niat ihram. Hatta di sini, ya, enggak harus di miqat. Di sini ada orang niat ihram haji atau niat ihram umroh. Jadi ihram ente. Ketika sudah ihram, berlaku keharaman ihram. Enggak boleh menggunakan wewangian baik pada badan, pakaian, makanan. Ya. Enggak boleh makanan minuman dikasih wangi. Makan permen relaksa misalnya enggak boleh ya, karena itu ditujukan wanginya. Ya. Kalau cuman permennya banyak selain relaksa. Tapi itu ditujukan wanginya memang. Ya. Jadi kalau sudah niat ihram, berlaku keharaman ihram. Tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh bersenang-senang dengan istri, kemudian tidak boleh potong rambut, potong kuku, pakai minyak, tidak boleh. Kayak pakai hand body kayak gitu, itu tidak boleh. Itu jadi banyak sekali keharaman-keharaman ketika orang itu ihram. Untuk bisa melepaskan diri dari ihram, untuk bisa melepaskan diri dari keharaman-keharaman tadi, harus melakukan tahallul. Jadi proses keluar dari ihram itu dikatakan tahallul. Tahallul itu melakukan 3 ini loh. Ramyu, halku, tawaf. Ngelempar jumrah aqobah pada hari raya, kemudian tawaf ifadah dan nginep tawaf cukur atau potong rambut. Itu ngelakukan dua dari tiga itu namanya tahallul awal. Jadi kalau masih melakukan 2 baru dikatakan tahallul awal, ditambah 1 baru tahallul tsani. Nah, jadi ini 3 ini terserah, nggak harus urut ini, ngelempar jumrah dulu atau cukur dulu atau tawaf dulu, milih yang mana saja terserah. Nggak harus urut, tapi urutan yang terbaik ini. Urutan yang terbaik itu rumusnya ronhat. Romyu. Ya. Romyu paling atas kan ya. Ha ini halku awit taksir. Lah ini kan. Ini yang afdal saja. Tawaf. Ini yang nunnya apa kok ada nun ini? Nun ini namanya nahru, nyembelih. Nyembelih apa? Lah orang haji kan bisa jadi melakukan keharaman-keharaman yang sehingga menyebabkan dia kena dam. Damnya itu banyak diantaranya adalah nyembelih kambing. Lah lakukan penyembelihan setelah lempar jumrah aqobah sebelum cukur. Itu yang afdol. Yang afdol tidak harus nunggu selesai semua, ini tidak ada masalah. Setelah selesai semua rangkaian haji baru beleh, tidak apa-apa. Afdolnya beleh itu pas hari raya. Pas hari raya setelah lempar jumrah aqobah sebelum cukur dan tawaf. Itu yang afdol. Paham ya? Jadi yang dikatakan tahallul apa? Ngelempar jumrah aqobah, cukur atau potong, tawaf
ifadah. Ini tahallul. Kalau baru melakukan dua yang mana saja, maka dikatakan tahallul awal. Kalau melakukan tiga-tiganya, dikatakan tahallul tsani. Setelah tahallul awal, semua keharaman-keharaman hilang. Semua keharaman-keharaman bagi orang ihram hilang, kecuali yang berkaitan dengan nisa. Akad nikah, ijab, qabul nikah, tidak boleh. Senang-senang dengan istri, tidak boleh. Ya, pokok mayat talak bin nisa. Jadi kalau baru tahallul awal, semua keharaman ihram halal, kecuali yang berkaitan dengan perempuan. Mayat talak bin nisa. Tapi kalau sudah melakukan tahallul tsani, halal semua sudah. Ya. Halal semua kalau sudah melakukan tahallul tsani. Mau ijab qabul di sana silahkan. Walaupun belum melakukan nginep di Mina, belum ngelempar jumroh, tidak apa-apa, wis akad di Mina ini wis misalnya. Melakukan akad nikah ada di Mina. Setelah melakukan tahallul tsani, tidak apa-apa. Walaupun hajinya belum selesai rangkaiannya, masih sisa nginep di Mina dan ngelempar jumroh yang 3 itu. Wadah, ini gambaran ibadah haji secara global. Ada pertanyaan? Tawaf wada itu yang muktamad, bukan rangkaian ibadah haji. Nah, jadi ada, walaupun di sini mengikuti pendapat yang mengatakan tawaf wada itu termasuk wajibatul haji. Kalau mengikuti maten ini, maten Mukhtasar Latif, masuk tawaf wada, tawaful wada. Ini tawaf terakhir sudah sebelum meninggalkan Makkah. Tawaf wada ini tidak khusus bagi orang haji, makanya tidak masukkan. Yang muktamad tidak masuk haji. Tawaf wada itu wajib dilakukan siapapun yang tinggal di Mekah, penduduk tetap, orang mukim, TKI, anak pondok ada di sana. Itu. Yang mau meninggalkan kota Mekah, perjalanannya mencapai masafatul qasri, wajib itu tawaf wada. Jadi dari Mekah, penduduk Mekah asli kepingin ke Indonesia, sebelum meninggalkan Mekah wajib tawaf wada, tidak dosa. Walaupun dia ada haji. Kayak hari-hari ini kan bukan hari-hari haji kan ya. Ada orang Mekah kepingin datang ke sini, kepingin ziarah ke Indonesia. Sebelum meninggalkan Mekah wajib tawaf wada. Atau santri mondok ada di Mekah, mau pulang, sebelum pulang tawaf wada. TKI itu kerja di Mekah jadi supir Gojek misalnya. Itu. Atau di sana jadi driver beol cepirit. Beca online cepat dan irit ya. Itu. Jadi sana di sini banyak saingan nih becak wisata, di Mekah ya tidak ada ya. Itu. Jadi becak ada di sana, tidak ada saingan nih laris. Mau pulang tawaf wada dulu. Orang haji mau pulang tawaf wada dulu. Orang umroh mau pulang tawaf wada dulu. Orang wisata traveling itu ada di sana. Itu. Mau pulang tawaf wada dulu. Jadi tawaf wada tidak berkaitan dengan haji, tidak khusus haji. Karena itu yang muktamad bukan rangkaian ibadah haji. Kalau ditinggalkan dosa itu. Yang muktamad. Wakilah termasuk rangkaian ibadah haji. Termasuk ya di Mukhtasar Latif ini dimasukkan dalam wajibatul haji. Ada lagi yang ditanyakan? Tonton. Antum paham ini enak sudah. Habis itu baca bab haji mau diluaskan mudah. Biasanya orang-orang belajar haji itu males gara-gara bingung. Seperti apa sih kok begini bingung. Tidak ngerti urutannya sudah. Haji itu seperti itu. Tidak paham itu apa itu nafar awal, tidak paham nafar tsani, tidak paham tahallul, apa itu ihram, tahallul awal, tsani. Ya bingung belajar haji diluaskan ya bingung sendiri, tidak bakalan semangat. Tapi kalau udah paham kayak gini enak sudah. Mau diluaskan setelah itu enak sudah. Yang penting paham urutannya dulu. Ya, nanti setelah itu di sini akan dibahas tentang rukunnya umroh, wajibnya umroh, kemudian syarat-syaratnya tawaf, syarat-syaratnya sa'i, syarat-syaratnya rukun-rukun yang lain akan dibahas nanti, wukuf di Arafah dan seterusnya. Syarat-syaratnya lempar jumroh dan seterusnya itu akan dibahas. Yang penting paham ini aja dulu. Ini penting. Paling penting ketika Anda belajar haji ya paham ininya dulu. Setelah itu enak, guys. Fadhol. Ada lagi? Ada. Wallahu a'lam bishawab.